Kalau itu karena hidup dengan istri saya sama anak saya. Jadi yang ngurus anak saya sendiri. Jarang ngurus saya dalam jarang. Ya, memang saya punya standar pakai kitab-kitab kados hikam. Saya ini merasa hidup di dunia itu sendiri. Saya tak warai lah Allah kalau kotar. Imam yang ngarang hikam itu punya resep supaya kamu seneng terus. Liyakil lama tafrahu bihi, mesti yakil lama tahzanu bihi. Usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu seneng, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu susah. Jadi misalnya kulo nih, jadi kiai misalnya cari wong, kulo kiai wong alim, jelas nak ngalimnya ngalim, nak kiai rapati ya, nak ngalimnya jelas. Tapi nak kiai rapati, nama kan kiai tapi orang alim. Nah kulo nak ada wong alim malah beliau jelas. Nak kiai rapati ya, kulo rapati nurut, tapi aturan masyarakat rapati nopo. Nah sampean kiai tapi orang nopo ngalim. Ya betul. Enggak, ini memang bedanya jauh. Ya mungkin lebih kiai sampean nih. Cara derdek-derdek dongo meyakinkan sampean. Tapi cara artine dongo piye paham aku. Lha boten iki nyata, tapi rasa tersinggung napa barang-barang napa? Nyata. Nah, kalau sering ditakoki kiai-kiai masalah. Resepnya napa jenis? Panjenengan ra tau susah dal kita ra tau wiridan atau mohon sisip. Resepnya ilmu begini kata hikam. Ulama yang kayak hikam tuh pernah ngarang kitab tuh saking syukurnya entah saking angkuhnya terserah komentari. Kamu harus yakin bahwa di sisa hidup Anda itu tidak akan maksiat lagi. Sehingga kalau kamu ditegur maksiat, anggap saja akhlu maksiatin kudirat alika. Anggap itu yang siapa yang menganggap mukhal bahwa dia tidak akan dosa sampai mati, berarti menganggap Tuhan itu lemah. Karena cara berpikir kita kan bayangkan hidup itu 40 tahun lagi. Misalnya saya sekarang umur 40, bayang umur kadang 4 tahun meneh. Sampean misalnya umur selawe, bayang selawe tahun meneh. Sehingga nganggep dalam durasi ini selawe tahun kok orang maksiat kan mukhal. Apalagi sampai sudah tahu maksiat itu bakat tempah. Ya maksiat ya kelas-kelasan, nak bikin pacaran, nak wong iso mau mah ya nakal, nak sing setengah soleh ya berbau proposal itu sesuai kontaknya DPD. Itu kan urusan masing-masing. Ya itu kan urusan masing. Mau wakil sabu ala buah, mana orang sing roh mau wakil sabu. Ala. Rombongan wali songo, gue kangen wali songo, gue golek selisih, wah udah apa? Alam, sing roh pangeran piam. Gue kangen wali, gue golek selisih margin. Nih gue sebagai wah udah apa? Alam. Ya, itu kan urusan ini kan baik pangeran, bukan urusan gue. Tapi tetap saya sebagai ulama mengingatkan, niat itu ditoto. Begini. Ulama dulu tuh ngitung hidup itu hanya 2 menit 2 detik, sehingga dia ya gampang saja. Kayak imam, kayak kanjeng Nabi itu, ya Rasulullah kenapa tidak menyediakan makan untuk besok? Saya itu tidak yakin, nggak ada hidup saya sampai besok. Ya sudah begitu cara, ya sudah tenang saja. Kalau sampai kan bayangkan hidup 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, sehingga arah mangan itu tenang. Padahal bola balik zaman cilik ramangan tetap wedi. Jadi cara berpikir Nabi itu begitu. Begitu juga cara pikir sahabat, cara pikir ulama-ulama yang waras itu begitu. Lalu saya itu pernah melarat di Jogja, zaman pertama merantau. Itu kalau santai saya bilang, Gus kok tidak punya beras, tapi apa yakin nak sesuk urip pak? Kue butuh mangan sesuk, anak sesuk ijek nopo. Cara berpikir ulama itu begitu. Sehingga melihat maksiat juga gitu. Alhamdulillah aku ijek urip 1 detik, 2 detik, 2 menit, sehingga hidup. Dan itu sudah cukup untuk lapatkan la ilaha illallah. Makanya kata ngarang hikam, betapa murahnya Allah. Surga itu hanya bisa dibeli dengan 2 menit. Karena surga itu senilai la ilaha illallah, miftahul jannah la ilaha illallah. Itu cukup 1 menit. Berarti surga itu regane mau 1 menit. Dan karena dia nganggap hidup itu 1 menit ke depan la ilaha illallah, ya sudah. Dia ngitungnya hidup itu per menit. Kalau sampean kan enggak, per 10 tahun, per 20 tahun. Sehingga kriminal betul, cara pandang sampean itu kriminal betul. Sehingga bayang kudu di duit, kudu di bojo, nak kiai kudu di pengaruh. Nah kalau saya enggak, saya meskipun tidak sehebat itu, tapi mewarisi keilmuan mereka. Jadi misalnya saya jadi ulama, itu bayang dong, di santri musito Islam kok kayak Ahmadiyah ya gitu saja. Ya pokoknya sudah gitu. Orang bayang santri yang pimpinan takwa khusyuk, salam tempel, demen gelo, demen apa? Lo tanyakan santri-santri saya itu mungkin belum pernah istri saya bikin kopi. Bisa dihitung. Karena saya itu sederhana saja. Misalnya saya pergi dari Jogja ini yang nyata sana, bayang bojo gue semaca, gawe no kopi, buka no lawan, malah kecewa. Seperti umumnya orang kan gitu. Semerantau ada bayang no bojo gue nyuambut, digawe no kopi, digodok no banyu hangat, teman, bareng teko bojo no wangap, kukur-kukur. Karena tarifnya dia ideal, maka mudah kecewa kalau itu tidak terjadi. Nah, kalau buatan sebayang no Jogja, ibu juku cek uto Islam. Nak sholat 5 bulan ya sudah gitu. Pakai standar-standar yang minimalis.
Saya dari rumah nggak sampai ngaji ya, pokoknya ya melek, ya sudah nak sholat adem-adem apa, mulanya sudah gitu sih. Andai kan saya pakai standar maksimal, maka akan mudah kecil. Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu ngadepi Sayyidah Aisyah, itu ya begitu, ngadepi Hasan Husain. Sehingga tidak ada cerita Nabi mudah kecewa begitu. Karena Nabi bayangkan anak istrinya itu ya minimalis sekali, urusan dunia maksudnya minimalis sekali. Misalnya Nabi pagi-pagi tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Tidak ya Rasulullah, ya idan asum kan itu saya puasa. Kalau sampean, usul-usul lah juga no kopi ngejok opo, itu kan repot. Muni-muni itibak sunnah Rasul tapi tidak pernah sampai mendekati sunnah nopo Rasul. Sehingga ya tenang saja Nabi. Saya tahu alhamdulillah bisa nih dalam gitu-gitu tuh bisa. Makanya ini kiai muda paling menjadi. Banyak kiai-kiai sepuh itu kalau urusan gitu konsultasi mas. Gus saya bawa kain. Ini kalau ada sampai era karena. Sehingga saya tidak pernah bayangkan apa tanggaku seneng aku atau orang ngaji aku kecil tidak pernah bayangkan. Sampai itu kan makhluk tidak penting. Kecewa tidak kecewa tidak benar. Saya itu orang alim, ngerti ini warido kamat lubi, orang warido kum. Yang tak boleh ridani pengiran, ridani sing ngaji, ridani konsumen. Itu apa makhluk tidak penting. Itu harus dilatih. Harus apa? Sehingga orang itu kalau biasa sholat, maksudnya biasa takluk ya Allah, mesti la Allah katardo, mesti gampang puas. Karena dia iktifak ngalap cukup ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai manusia juga sering ditangisi istri. Misalnya saya sering ke Jogja sendirian. Nak ninggalan apa? Ninggalan itu milih pengira. Misalnya mati ninggalan ini paling aku mau ngapain nih soal. Paling uang nangis gue kegiatan. Bukan apa. Ingin saya bahwa konstitusi ulama itu masih iktimat Allah. Kalau kita kan enggak. Cara berpikir kita ngaji itu ideal sing ono podium, sing ngaji kelambinan takwa kabeh, ketunan kaji kabeh, diluk kabeh. Kita akan pakai standar-standar yang dengan asumsi kita. Padahal Nabi di zaman sugeng al-iman haruna wa yusiru ila qalbihi sadrihi salah. Iman itu urusan hati. Komitmen sampean be Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini resepnya. Makanya kata hikam yakinlah mata frohubi. Mesti yakinlah mata senibi. Sedikitlah kamu gembira dengan satu hal. Nanti akan sedikit kamu yang kecil. Artinya misalnya kados kula sebagai ulama seneng kula niku ijek iman. Ya nggak kayak ngawang. Ya sudah gitu. Jadi misalnya suatu saat kula jatuh. Yang ngaji saya gak semenang jadi kupeding. Wong sing seneng kula bubar kabeh. Kula ya ora susah, mis kula darah bener. Gus saiki jenengan ora sing seneng. Ya tenang saja. Sing ora seneng ya makhluk ora jelas. Dan status mereka tetap la yadurru wa la yan. Ini harus jelas. Sehingga Nabi itu ya meskipun beliau itu perang, sahabatnya meninggal ya tenang saja. Nabi cara berpikir yang meninggal mereka mati syahid, yang masih hidup dianggap berpotensi melakukan kebaikan. Sama tak warai resep-resep dari Rasulullah SAW. Saya ini sebetulnya memaksa, menjelaskan ini memaksa, karena saya inginnya jadi ulama yang kayak umumnya orang, tidak ideal lama. Tapi kan saya ditakdir ilmunya itu ideal, jadi terpaksa saya jelaskan. Tapi kalau perilaku saya tidak akan ideal. Soal ngawur, saatnya mari hufuri pengiran nganggur bolak-balik cerita. Ada seorang wali, karena dia wali itu doa di multazam, ya Allah saya ini minta satu hal. Karena dia wali maka tidak minta uang, tidak minta jabatan, minta engkau takdir saya tidak pernah maksiat. Itu kan bagus sekali, minta doa ditakdir gak maksiat kan ada. Dari pengiran malah jawab, fa'ena ada ukufran. Karena tahu maksiat malah sifat ghafurku tak ada kok endi. Gambarnya pengiran kan, sifat ghafurku rak nganggur. Malah ini tidak ada orang selain Nabi kecuali ditakdir tahu maksiat. Dan sifat ghafurnya pengiran efektif. Paham apa? Lara sampean kan ghafurnya bonggo kabeh, jadi karek sadidul iqab. Karena maksiati sampean sering. Jadi sifat ghafure wis berlaku aktif. Saya karek nunggu sifat itu iqab. Paham ya nanti? Itu beda dengan wali-wali. Sifat sadidul iqab mau aktif mereka tidak punya dosa. Malah pangeran bingung dak kok sifat ghafure. Apa ada kok ghafur atau dosa. Tidak kok sadidul iqab gak tahu maksiat. Jadi pangeran malah sing bingung. Nak kowe ora tahu maksiat ghafur kok tak dakok. Kok ora tahu maksiat, wong iku ora tahu apa? Tidak kok isa didulikop gak mungkin atau maksiat. Lah pengiran apa kok ghafur kan syaratnya dosa sik. Sampean kan walian. Ghafure wis dientekno. Keseringan kepake, paham ya? Karek napa? Karek saya didulikop. Ya itu memang standar Tuhan. Semua Quran itu kalau nyeritakan gitu. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kaulaku ceritani aku ghafurur rahim, tapi yo ceritani wa anna adabi wal adabul alim. Jadi Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa ana adabi wal adabul alim. Kalau Nabi Ibrahim Nabi Muhammad inna rabbaka lasariul iqab. Pangeran cepat nyiksane, tapi wa innahu laghafurur. Jadi dua sifat ini pasti aktif. Dan tentu ulama itu senang sifat ghafur itu
Ya meskipun aktif, tapi mereka tidak pernah ngambil fasilitas sifat nopo. Kalau baleni malih. Sehingga kayak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau pertama jadi khalifah, ini cerita di kitab Hayati Sahabat. Pertama dia jadi khalifah, orang mengira dia akan ngomong hal-hal yang besar, visi besar tentang negara, visi besar tentang izzatil Islam wal muslim. Tapi ketika Umar pertama pidato begini, ayuhal muslimun ayuhan nas, ana, dari kata Sayyidina Umar, ana hulamun min bani Makhzum, akulu min kholati. Saya ini pemuda dari Bani Makhzum. Kecil saya bisa makan karena bulik-bulik saya punya kebun kurma yang kalau saya memanen diopahi beberapa biji, dan itu menjadi kuti wahayati, menjadi saya bisa hidup. Terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu penasaran semua. Orang jadi khalifah pertama dibendem jadi Amirul Mukminin, pidatonya ngenang masa kecilnya ra kelar mangan. Kelare mangan mergo buruh bulike. Paham ya? Ngondoh kurma terus dikai tamarote, beberapa kurma sing dadekno iso, dan itu saya pakai sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala. Saya pakai misalnya sekarang saya mulya, misalnya kalau dibilang mulya ya ono sing nyucuk, ono sing husnudzon, ono sing hormat, macam-macam sawangane, itu bodoh sekali kalau saya menikmati itu, bodoh sekali. Paling banter nikmati dicucuk, dihormati itu apa? Tapi kalau nikmatnya bisa makan saat itu tuh nyawa. SBY jadi presiden prestasi, Gus Dur jadi presiden prestasi, tapi umum presiden tetap mangan. Prestasi tertinggi ada bisa makan selisat dirungki gojogonyo. Makanya Umar mengingatkan, sebetulnya nikmat tertinggi saya itu tidak saat saya jadi khalifah, saat itu kok aku bisa mangan, cara gak aku mati. Paham ya? Jadi itu luar biasa. Kita ini kan menjadi angkuh karena ngitung nikmat itu yang besar-besar, punya prestasi, punya. Kalau saya enggak ngitung nikmat itu kelar mangan gak mati, kan gampang. Sehingga saya tidak mudah kecewa karena tarifnya minimalis, gak gampang apa? Jadi misalnya kalau kapan-kapan kok Gus ini Tuhan rasanya jangan ngeten-ngeten. Oh makhluk itu ya gak apa-apa. Kalau disetatuskan kiai kan seakan-akan ngomongnya sakral, seakan-akan mati. Tapi nak tak statusnya, oh makhluk itu ngomong-ngomong ya sudah. Menjadi kan sudah distatuskan sebagai apa? Makhluk. Tentu makhluk statusnya la yadurru wala yanfa. Di sini ini penting orang-orang ahli tauhid tentu tidak punya kesusahan. Innal ladzina qalu rabbuna wa tsumma taqamu. Itu mesti tidak ada kesusahan sama sekali. Misalnya ulama-ulama dulu mau mati, ya tenang saja. Mati kedua itu mati paling menantang ya, menyenangkan sekali. Karena mati yang seru itu mati zaman Al-Adam. Misalnya saya kelahiran tahun 70. Tahun 40-50 kan belum ada saya. Itu mati yang sejati karena Al-Adam. Kenapa? Al-Adam tidak ada. Mati yang nanti itu mati yang petualangan. Karena saya mati setelah menyaksikan kekuasaan Allah. Setelah husnudzon sama Allah. Sehingga mati yang menuruti kerinduan. Akan ketemu sang kekasih. Makanya Jalaluddin Ar-Rumi ketika mau meninggal dan orang-orang muridnya nangis, dia marah-marah. Hei murid-muridku, betapa bodohnya engkau. Saat kain yang saya tunggu, saya sudah menyesal sampai Allah tidak senang. Aku kecewa waktu makhluk-makhluk kaya kuwe. Saya ini suaya aku boleh ikholik dan tak senengi malah buat tangi. Cek bodoh nih gue. Saat-saat yang tenteni malah buat tangi. Betapa aku lamanya menunggu kematian ini. Mereka hidup itu keterkesanku be Allah. Kemen ketemu kuwe. Mulanya Jalaluddin Rumilah yang mengistilahkan mati itu malam pengantin. Makanya fal'an awanus sirok minkum wa awan wisol habibi. Ini saat yang indah karena ketemu dengan berpisah dari makhluk-makhluk yang tidak penting menuju sama Habib kekasihku. Jadi yang misalkan mati itu malam pengantin. Semenjak istilah itu populer sehingga di Jawa anak ngipi jadi nganten takwilane mati. Itu filosofi sufi ya, filosofi apa? Lalu itu benar. Begitu juga sahabat-sahabat dulu. Bilal mau meninggal, anaknya udah nangis. Bilal lagu ya. Ditanya sama anaknya, kenapa anak-anak kamu nangis? Dan jenengan badai kabundut. Aku malah seneng nang mati. Hudan nalkol al-khibah Muhammad dan wafisbah. Aku nak urip ketemu nih gue terus. Malah nak mati ketemu Nabi Muhammad. Hudan nalkol al-khibah Muhammad dan wafisbah. Nah dengan cara pandang begitu maka hidup itu enjoy saja. Ya saya sebenarnya keberatan pakai kelas ini, keberatan karena saya harus ngulang sampean-sampean. Ya makanya potensi kayak saya tentu mengurangi jadwal ketemu. Makanya saya mohon kalau tidak penting itu jangan sungkan. Anggap saja itu bagian dari hormat saya. Ya minimal sampai anak misalnya di dua saya ketahui gue diajan pentolan nah melapo mau kesuwan bareng malah repot. Gue ganggu uang anak peleleran pak. Nah misalnya sampai kepentak kok hukum uang nak pinter hukumnya takokan ya ringan takok kiai tangga paling bisa. Karena pertanyaan yang ringan tentu ya ringan-ringan saja. Gak perlu kiai kali
sabar. Sampai rasa GR. Kalau pertanyaannya angel Gus gak ono sing iso jawab. Wong nak ra alim tahqiq, iku pertanyaane ya ora patimu. Tuh. Iku wis kangelan to. Ini mboten ngenyek tapi padha enak. Padha napa? Makanya kalau latih. Jadi hikam sendiri itu ada manhaj, ada metode. Kalau orang supaya tardo, yakin lama tafrohudi, yakin lama tahsen. Anak saya itu kalau habis main pulang, itu saya senengnya pol. Istri saya pernah jelas. Gus, anak mulai senengnya. Di biro-biro, anakku gemulai nih ngomah. Misalnya terus dia. Saya terus anakku lo main mulai itu seneng. Biro-biro anakku mulai nih ngomah. Dipanggil anak saya bapak itu senengnya sak pol. Biro-biro ada yang manggil bapak. Jadi saya pakai standar minimalis. Saya tidak pernah pakai tarif. Dia anak yang ideal dihormati orang. Sampai anakku sujud nih pangeran, ngerti pentingnya mau tasbih. Makanya anak saya tak namakan tasbih semua. Itu ya sudah selesai. Saya tidak pernah bayangkan anak saya jadi kayak besar dihormati juga. Mari gampang kecil. Ya, saya kan Sayyidina Umar. Saya pemuda dari Bani Makhzum. Yang kecilnya bisa makan karena buruh bulikku. Akal tuh tamarot itu. Wah itu saya baca tuh nangis. Betapa hebatnya Sayyidina Umar. Mengingatkan ulang bahwa nikmat tertinggi itu ya makan karena makan kaitannya nyala. Orang jadi bupati enggak jadi bupati tetap makan. Jadi kalau ngantar saya tarifin minimalis sekali. Nah, kalau orang sudah makan gitu lah Allah kata mudah sih. Tapi kalau sampai tarifnya ideal harus dia mobil itu sanggupnya agak. Masuk gue mobil gak sanggup agak. Barang gue sanggup agak itu gue penderek. Masuk kiri lu juga kok tanpa penderek. Penderek maju. Masuk orang kena dikelola dia. Itu malah repot. Akhirnya gue mau ngaju. Harus selingkuh dari sini. Itu perkara menang. Mau kerumat nuruti tahapan-tahapan duniawi Makanya resep kalau ingin itu kan sholat. Maksudnya sholat itu dihayati secara tauhid ya. Dihayati secara tauhid. Misalnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu akan pasti Allah kata pasti mudah melihat alam ini ridho. Ini satu sekelumit ya, di resep orang ulama yang saya meniru beberapa di kitab Hayati Sahabat, di kitab Hikam dan meniru terutama semuanya sanad dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya suatu saat Nabi itu kagum. Abdullah bin Mas'ud itu jalan dan dikawal oleh beberapa malaikat. Terus Nabi itu heran. Ya kenapa kita selalu mengawal kamu? Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, inilah akhtu khutwatan illa wa azunnu alla akhtu wa ukhra. Wa ma akatu luqmatan illa wa azunnu alla alqamu. Saya itu tidak melangkah kecuali saya tidak pernah yakin apa betul saya bisa melangkah lagi. Jadi perlangkahnya itu dia iktimat Allah. Dan saya tidak pernah mengunyah satu kunyahan kecuali saya tidak yakin apa betul saya bisa mengunyah lagi. Setiap kunyahnya tetap semuanya berada Bismillah. Semua itu atas nama pertolongan atas kata Rasulullah. Orang kakak andaikan saya ada nabi terakhir itu jadi nabi. Jadi kemana? Makanya dulu nabi itu sering ngentikan. Andaikan orang-orang kayak gitu itu ada nubuah, tentu mereka punya derajat apa? Nubuah. Jadi tidak jadi nabi tapi punya derajat apa? Nubuah. Lah orang yang cara berpikir gitu tentu tidak khawatir apa yang hilang dari dirinya karena dia berkontrak dengan Tuhan hanya per menit per detik. Jika mempunyai resep al-mu'min yusiru sana Allah ayakuna li nafsihi dzakiran. Seorang mukmin yang sejati tentu kontraknya dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak pernah ingat dirinya sendiri. Kayak sampai napas umat tapi Allahu Akbar, Allah Maha Besar, subhanallah. Selalu ana wong ngrasani termasuk lali utange barang ibadah. Tapi yang jelas kan menjadi enjoy dengan dirinya sendiri. Paham ya? Menjadi enjoy dengan dirinya. Karena dia tidak sering punya kontrak dengan makhluk. Nah ini maksudnya Allah kata. Janganlah Allah kata kamu pandang. Apa nak sholat terus kabul kaja. Apa nak sholat terus untuk duit ya ber. Karena cara pikir iso aja nak duit ya. Duit ya. Dan ini resep ya. Dan resep ini dari ulama-ulama yang istinad ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau Nabi itu memang cara pandang. Aisyah itu pernah ditanya, ya Aisyah, saya ini ingin makan. Apa yang dari sahabat ini masih? Wah ya Rasulullah sudah habis karena tak kasihkan tetangga. Itu Nabi tidak marah-marah malah bilang, kamu benar Aisyah. Biru yang kamu kasihkan tuh yang masih. Karena daging dipangan dewe kadang nuruti nafsu. Nak dikekno wong sudah kau nuruti perintah pengen. Jadi kanjeng Nabi, beneran Aisyah. Dagingnya ijek, mau keluar tiang malah ijek, sing bogo sudah kau malah sing ijek. Cara berpikir Nabi itu begini.
Tapi tahu-tahu disederhanakan sunnah Nabi serbanan. Lah itu kan ya memang itu bagian dari sunnah Nabi, tapi sunnah seharga 10.000. Paham ya? Ya monggo mawon sampean sunnah Nabi serbanan gitu, tapi itu sunnah yang bisa dibeli dengan murah. Hakikatnya sunnah Nabi itu rata-rata bentuknya perilaku. Napa? Sampeyan delok dawuh Aisyah tengene tiba berjanji, kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran yang sahulil insan wa yafsahu fil ihsan wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi. Kana khuluquhul Qur'an, Nabi ku akhlak dasare is Quran plek. Urusane akhlak. Wa shimatuhul ghufran, ciri utama sifatnya Nabi gampang nyepuro. Yang sahulil insan, dan Nabi punya niat baik pada seluruh manusia. Wa yafsahu fil ihsan, sering melakukan ihsan. Dan sunnah Nabi ngoten kan luwih sering kula Quran ya wis hafal mulang. Wasimatu kufran kula gampang nyebut sampean ngaji angop ora tau tamu. Yang sahulil insan kula bedina ora tiyang mulang. Wa yafsahu fil ihsan tak gampang. Kula mulang ora tau. Itu sakmene kudu podium kudu wong dilo ya ora. Pokoke hampir kiamat dia ya madhep mulon ya sudah. Lho itu kan dawuh Aisyah ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah. Dan itu semua dijawab oleh akwal, oleh sebuah perilaku. Tidak ada Aisyah jawab nganggo atribut. Oh Nabi itu jebakan, serbanan. Tidak ada itu. Memang sunnah ya, itu sunnah kan jangan salah paham ya. Tapi itu sunnah yang tidak dijawab oleh Aisyah. Sunnah yang sampean jawab sendiri paham. Aisyah yang istrinya Rasulullah ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah, beliau jawab kana khuluquhul Qur'an wa simatuhul ghufran yang sahulil insan wa yafsahu fil ihsan. Semuanya akwal wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi wa idza dhiya haqqu wa lam yakun li ahadi mar'ahu badihatan haba wa idza da'ahu miskinu ajaba yaqulul haqqa walau kana murra wa la yu'miru lil muslimin bisaw wala. Semuanya itu akwal, satu perilaku sosial. Saya mengakui kalau serbanan sunat, ya saya ngakui banget. Tapi sunnah terus karena saya mewakili yang akwal tadi, yang apa? Lah mungkin untuk sampeyan, monggo kalau untuk ngisi sunnah. Tapi mbok ya adil. Ini bukan kritik mboten nggih. Yang meyakini serban sunat kan sudah banyak dan itu bagus. Tapi cobalah juga meyakini ahwalu Rasulillah. Makanya mansana sunnatan itu rata-rata ulama maknani siapa yang ikut sunnahnya Nabi. Rata-rata ulama nafsir ahwalu Rasulillah wa af'alu, perilaku sosial Rasul. Makanya terusannya wa idza ja'ahul miskinu ajaba, kalau dipanggil orang miskin dia datang. Ya maksudnya ada orang miskin manggil pas resepsi kawin boten. Misalnya ono wong melarat kuwi di sepeda motor, wong larate yo ngeterone puskesmas ya mbok terno. Wong melarat loro yo nukono misale apa minyak kayu putih mbok tekan. Ora kok ngerti-ngerti mbok musan walimatul urus sing wajib piye payah dolan padahal miskin aja pe ora ono hadise urusan walimatul urus mboten. Kalau orang miskin manggil ya dalam riwayat hadis ya Nabi sering dipanggil orang miskin, ya Rasulullah mbok datang ke rumahku ada apa. Terus ya Nabi saya itu ingin rumahku sing elek jenengan ate salat teng mriku. Ya Nabi datang ya salat aja ora jongkan fi ayyi makan dan arad ta'andu sholyafi. Kamu di tempat mana kamu senang salat teng mriki ya Rasul. Ya Nabi salat. Sing ngundang ya waras pisan. Kenangan mbek Nabi kok mae dienggo salat Nabi. Ampean tahu utang kiai kon salat. Kon promosekno anakmu iku Pak. Nggih yai dongakno kersane ketampi PNS. Padahal kiai ini dhewe anak era PNS. Kalau dulu kan sahabat ngundang Nabi itu ya gitu. Rasulullah saya itu ingin sekali engkau sholat di rumahku. Fa'takhidahu musallan. Kemudian tempat yang pernah engkau sholati mau tak pakai musola pribadi. Makanya masjid kiblat itu rumahnya sahabat, karena dulu Nabi pernah sholat di satu tempat, adalah ono perintah takhlilul kiblat itu di rumahnya sahabat. Itu sahabat dulu itu kalau ngaturin Nabi itu kenanya ingin Nabi pernah sholat di situ. Nah, ilmu ngeten ini muntah. Ya untungnya nonton pulau, jadi ono sing eling-eling ya Bang. Mana kudu syukur ya, artinya syukur ya. Orang kayak saya itu tidak usah sampean dikte-dikte ngikuti hukum adat. Kalau ngoten sampean gelo mergo kula ora iso teko, kula ya gelo perkara ulama kok mbok atur. Makanya saya sering guyon cerita saya itu kalau di pasar Pandangan dulu itu anyaran boyong sering di pasar ditanya sama Gus wong alim kok pasar piye aneh tuh ya aneh bodohnya al wong alim. Kadang masyarakat tidak sadar keanehan dirinya sendiri. Mereka enak saja rasa kalau orang alim ke pasar itu aneh. Mereka tidak sadar orang bodohnya al wong alim ya aneh. Enak saja mereka mikir sepi.
Faham ini supaya sampean Allah kan apa tar. Makanya untuk Rasulullah, Nabi itu sering ngendikan nek ana tamu hormati. Tapi etika mertamu di Rasulullah itu walakin idza du'aitum. Mertamu Nabi itu ditimba. Walakin idza du'itum du'iya mabni majhul. Ketika kamu ditimbali fat. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudzana lakum. Jadi untuk sowan Nabi itu nunggu di pang. Meskipun sahabat itu rindu Nabi, tidak berani sowan ke dalamnya Nabi. Kalau ingin ketemu Nabi di barno pas sholat jamaah, karena Nabi pasti keluar di mas. Andai kan Nabi nerima tamu di rumah, rasa itu jadi Nabi. Aman nopo tamu.